Sudah hampir 2 tahun ini kita mengalami dan merasakan pandemik COVID-19 ya. Salah satu dampak dari pandemik ini adalah banyak orang yang makin susah kehidupannya ya. Sehingga banyak kita temui, sebagian kita, mungkin termasuk kita juga, akhirnya mencari tambahan penghasilan dengan jualan. Jadi kalau kita ketemu nih sekarang hampir di setiap grup WA, grup manapun juga pasti ada teman-teman yang menawarkan dagangannya. Mereka berjualan. Dan ini sah-sah saja ya teman-teman sekalian, karena jualan itu atau berjualan, jual beli itu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu sesuatu yang Allah halalkan, boleh. Dalam hal ini kita nggak akan membahas tentang hukum jual belinya teman-teman sekalian, tapi kita akan sedikit membahas terkait dengan adab atau etika kita ketika kita berinteraksi dengan teman-teman yang berjualan tadi itu, supaya kehidupan kita enak, interaksi kita juga membawa berkah, sama-sama menyenangkan dan sebagainya. Maka kita harus memahami beberapa adab-adab jual beli, terutama ketika kita bertemu dengan teman kita yang memang sekarang mereka melakukan aktivitas jual beli. Ketika teman kita menjual suatu barang, maka kita harus paham adabnya, bahwa jangan pernah kita bertanya dari mana dia dapatkan barang itu, suppliernya siapa, di mana tempatnya, berapa modalnya. Jangan. Itu enggak etis ya. Kalau kita dikasih tahu, oh saya ngambil dari sini harga sekian, monggo kalau mau jualan juga silakan. Itu silakan aja, enggak masalah. Tapi kalau kita enggak dikasih tahu, janganlah kita mencari tahu. Kalau kita berminat dengan barang yang ia tawarkan dan cocok harganya, ya sudah kita pesan dan kita bayar, supaya teman kita juga senang. Jadi jangan istilahnya menggunting dalam lipatan ya. Kita mau bypass aja, udah saya langsung ke suppliernya aja, siapa tahu lebih murah. Insya Allah teman kita jualan itu juga untungnya nggak besar, dan untungnya itu dia untuk menghidupi keluarganya. Kemudian kalau ada teman kita berjualan barang apapun, baik itu hasil karyanya sendiri atau dia menjual kembali dari pedagang yang lain, grosir atau sebagai distributor atau agen dan sebagainya, kemudian kalau kita kurang cocok harganya, ya kita jangan pernah menawar dengan sadis banget gitu. Misalnya harganya 100.000 kita tawar 20.000, kan kasihan. Karena kita yakin teman kita nggak mungkin mencari untung besar sekali. Nggak mungkin dengan harga yang dia tawarkan 100.000, modalnya mungkin nggak mungkin 20.000. Masa kita menawarnya 20.000? Ini kan tega ya, sadis kalau bahasa kita ya. Jangan seperti inilah. Kalau kita nggak cocok, kita kasih tahu aja, wah maaf ya saya kurang cocok harganya, mudah-mudahan ada yang beli barang dagangan antum misalkan gitu. Itu akan lebih bagus. Jadi kalau kita ini orang baik, maka kita coba beli barang dagangannya sesuai dengan harga yang ia tawarkan. Mungkin kita nggak perlu nawar ya, kita tahu kok kualitas barang ini bagus sehingga harganya segitu. Kalau atau ada untungnya, ya udah untungnya buat teman saya ini, nggak masalah gitu. Hitung-hitung sedekah saya dan sebagainya kepada yang bersangkutan. Karena kita yakin bahwa teman kita itu tidak mengambil untung yang banyak atau besar. Kemudian kalau teman kita berjualan makanan yang ia buat sendiri, produksi sendiri, maka jangan pernah sekali-kali menanyakan resepnya. Ini sering ya. Wih enak nih, minta resepnya dong. Janganlah, nggak etis ya. Tapi kalau kita dikasih resepnya, misalkan kita muji-muji dia, enak nih masakan antum nih. Oh mau tahu resepnya, saya kasih resepnya. Itu nggak masalah, kebaikan dia ya. Tapi kalau dia nggak menyampaikan itu, kita jangan tanya resepnya. Bisa jadi teman-teman sekalian, masakan tersebut adalah hasil uji coba sekian ratus kali, mungkin sekian puluh kali ya, atau mungkin ratusan kali, sehingga menemukan rasa yang pas untuk masakannya itu. Jadi kita harus menghargai hasil kerja kerasnya. Kita pesan sesuai harga yang ia tawarkan. Kita kasih pujian kalau memang itu perlu diberi pujian. Sesuai ekspektasi kita, misalkan ini enak, ini bagus, sampaikan supaya teman kita senang. Sebaliknya ketika ada kekurangan, misalnya kurang
asin misalnya nih, masakan ya, atau terlalu asin, kita sampaikan ke yang bersangkutan. Jadi kita bikin simpel aja teman sekalian, nggak usah bikin ribet ya. Kita simpel aja, kita kasih masukan supaya teman kita itu tetap bersemangat dalam berjualan. Ya. Ketika kita hendak menawarkan barang ke orang lain, jadi kita yang jualan ini, kita yang jualan ya, ke orang lain, maka jelaskan barang kita itu, apa keunggulan produk yang kita jual. Tidak perlu menghina atau mencela atau menjelek-jelekkan barang yang serupa yang dijual oleh orang lain. Nggak perlu. Oh kalau si Anu sih jualannya gini-gini, barangnya gini, nggak usah. Jadi kita fokus dengan barang kita aja. Kalau barang kita memang baik, insya Allah akan laku. Jadi nggak perlu kebaikan kita ingin baik, kita ingin diakui produk kita dengan cara menjatuhkan produk orang lain. Itu bukan cara kita. Jadi mari kita memiliki sikap dan etika sebagai penjual dan juga sebagai pembeli. Semoga dengan memahami etika ini atau adab ini, interaksi kita, aktivitas jual beli kita insya Allah akan membawa keberkahan untuk kita semua.